Nah, sebelum moms dan dads memutuskan untuk hamil anak kedua, alangkah lebih baik kalau memastikan konsultasi ke konseling pra kehamilan terlebih dahulu atau dokter. Apakah kesehatannya, apakah fisiknya ini sudah benar-benar memungkinkan untuk hamil anak kedua. Karena kalau untuk moms yang usianya di bawah 30 tahun, kemudian tidak ada gangguan-gangguan kesehatan atau riwayat gangguan sebelumnya, itu aman, masih bisa. Tapi untuk moms yang udah usianya 35 tahun ke atas nih, atau yang usianya 40 tahun ke atas, nah ini beresiko tinggi. Memang ada banyak kasus ya di luar sana yang usianya udah 35, udah 40 tahun, tapi lancar-lancar aja. Ya memang ada banyak sekali kasus di luar sana yang bisa dan lancar-lancar aja sampai proses kelahiran. Tapi untuk sebenarnya usia 35 tahun ke atas ini banyak sekali resikonya. Dari psikologis, dari sisi psikisnya, dan juga dari sisi fisiknya sendiri. Nah, kemudian yang kedua juga kita harus persiapkan nih untuk masalah psikologis atau mentalnya. Itu ya Mbak Seva ya. Jadi psikologisnya itu apa aja yang perlu dipersiapkan. Nah, yang pertama kita harus ngelihat nih dari sisi moms dan juga dari sisi dads. Apakah dua-duanya ini udah benar-benar siap, udah benar-benar ready untuk kehamilan yang kedua. Gimana kalau bagi perannya gimana? Siap atau enggak kalau tidurnya itu mulai kacau lagi? Karena kan kalau hamil anak kedua udah lahir di awal-awal bulan-bulan, minggu-minggu awal itu kan mereka harus beradaptasi lagi. Nah, bagaimana mereka mengkomunikasikan itu juga perlu dipertimbangkan. Nah, yang paling penting sebenarnya di sini adalah bagaimana seorang ayah, moms, dan juga dads untuk mempersiapkan anaknya nih yang pertama nih, yang biasanya jadi satu-satunya kesayangannya, jadi perhatian. Kalau nangis sedikit, aduh nak, kenapa? Gitu. Nah, ini gimana sih kita bisa mempersiapkan anak ini menjadi calon kakak untuk adik barunya? Nah, ini kita bisa persiapkan sebenarnya mulai dari dini. Bahkan sebelum memutuskan untuk hamil anak kedua, kita bisa mulai tanya, misalnya namanya saya pakai nama saya sendiri ya, Jessica gitu. Jessica, gimana kalau papa sama mama ini mau punya adik? Kita bisa tahu responnya gimana, reaksinya gimana. Kalau nggak mau gitu, orang tua nggak, loh kok nggak mau, jangan kayak gitu. Lebih ke kita menggali, loh alasannya apa ya, kenapa ya kok nggak mau, seperti itu. Nah, kemudian kita juga bisa tuh melihat dan mengobservasi gimana sih kira-kira anak kita ini kalau ketemu sama bayi-bayi yang lain, anak-anak lebih kecil di bawahnya, gimana ya, tertarik, pengen tahu, gemes, atau takut, menjauh. Nah, ini bisa menjadi pertimbangan nih bagi moms dan juga bagi dads. Nah, kemudian kita bisa mulai persiapan. Misalnya udah hamil, baru gimana ini kita harus mempersiapkan anak nih. Nah, kita bisa mulai sampaikan kalau di dalam kandungan ini, di dalam perutnya mama ini udah ada adik, kamu akan jadi kakak gitu. Kita mulai ajak, mulai usap-usap perutnya mama. Kalau udah baby bumpnya udah kelihatan gitu, di dalam sini ada adik yang lagi tidur, coba kamu say hello, coba kamu good morning gitu. Nah, itu hal-hal kecil seperti itu mulai dibiasakan sejak dini. Kemudian yang terakhir tentunya yang tadi Mbak Seva bilang di awal tadi, masalah finansial itu juga jadi pertimbangan penting ya. Udah anak satu nih, susu aja sekarang kan udah mahal. Bener, sekolah udah mahal. Apalagi tambah anak dua. Waduh, kira-kira secara finansial ini siap apa enggak ya? Kalau fisiknya oke, sudah siap nih, psikologis sudah mulai dipersiapkan, finansialnya juga sudah siap, sudah mapan, sudah oke, ya barulah persiapan untuk hamil anak kedua.